Apa pandangan Pak Rocky tentang Tio? Bodoh dia, saya bilang. Tapi kan dia berjuang. Bukan tapi untuk kelas Tio itu bikin abstraksi. Saya dilaporin ke polisi gara-gara saya komporin dia. Tidak ada forum untuk berdebat secara masuk akal, untuk berdebat secara ideologis, untuk berdebat bahkan secara psikologis itu. Yang bahaya adalah ada the big brother, lihat, wah ribut di situ tuh. Ini anti Jokowi, ini anti Prabowo, ini anti Jokowi dan Prabowo. Deep State global membaca itu. Jadi kita tidak tahu sebetulnya arah kritik kita kemana. Pak Rocky bilang kan the beginning of the end. Kita setuju the beginning of. Iya, ada hal yang belum saya ucapin, Yuda simpulkan. The beginning of the end penting, lebih penting lagi the beginning after the end. 2 hari setelah rejim jatuh, you mau ngapain? Seorang fasis mengintip di tikungan jalan untuk mengarahkan massa yang tanpa otak ini ke arah neofasisme, neo-otoritarisme di tingkat lokal, global, regional. Bung Karno membaca peta dunia sehingga kalau dia dicaci maki hari ini nggak ada kontekstualnya. Dia tahu peta dunia waktu itu kok. Dia jadi otoriter, dia tahu rakyat kita masih feodal. Kita kasih analisis, bukan pembenaran. Merdeka sekarang. Ya, tapi Anda bersekutu dengan Jepang. Momentum itu ada. Sultan Syarif nggak mau merdeka di situ. Dia mau didik dulu orang supaya begitu merdeka ada otak. Lain pikirannya. Jadi kita biasakan untuk marah secara metodologis. Rocky Gerung, Anda tidak netral. Maksudnya, ya Anda mesti sama perlakukan Prabowo dengan Jokowi. Oke, saya akan ikuti perintahmu untuk mengkritik Prabowo. Saya netral enggak? Nah itu baru netral. Saya netral karena you perintah, bukan karena kehendak saya, goblok. Orang netral itu, dia punya ide, punya sikap, uji sikapnya, bukan disuruh orang. Ibu Mega nggak pernah jadi netral, karena dia punya sikap. Ya tapi Ibu Mega keras kepala. Justru karena dia keras kepala, netralitas dia datang dari kepalanya yang berisi itu. Kepalanya ada pikiran. Kendati dia tidak punya ijazah. Ada yang punya ijazah nggak punya pikiran. Jadi jangan ragu untuk bongkar semua hal. Apa pandangan Pak Rocky tentang Tio? Bodoh dia, saya bilang. Tapi kan dia berjuang. Bukan tapi untuk kelas Tio itu bikin abstraksi. Saya dilaporin ke polisi gara-gara saya komporin dia. Padahal kalau konteksnya saya bilang di UI itu, Tio naikkan oktavmu. Ya saya naikkan oktavmu. Apa yang dibikin? Prabowo jadiin kucing. Itu bukan naikin oktav, itu turunin oktav. Kasih abstraksi. Orang tepuk tangan. Posisinya betul. Tetapi ketiadaan pikiran, ketiadaan gagasan, ketiadaan ideologi membuat orang jadi sarkas. Slapstick. Bukan itu bunyi pikiran intelektual. Bapak juga kan orang itu bilang Jokowi bajingan tolol. Saya bilang itu karena saya bisa pertanggungjawabkan ucapan saya secara akademis, secara sistematis. Karena Jokowi bikin MBG, bukan. Jokowi bikin Omnibus Law. Ketololannya ada di situ. Bukan membandingkan persona orang tuh. Kita mulai lihat bahwa gejala gerakan mahasiswa akan ditunggangi oleh fasisme. Fasisme doyan orang bodoh. Pedagogi nggak ada, demagogi muncul. Kok Anda menentang gerakan mahasiswa? Enggak.
Seluruh murid UI, seluruh murid di UI itu murid saya. Jadi mulai terlihat hati-hati terhadap gerakan sosial yang tidak dituntun oleh organisasi, tidak dituntun oleh anggaran dasar, tidak dituntun oleh arah. Itu betul-betul bisa jadi liar. Walaupun namanya mahasiswa, akhirnya mulai dibuktikan. Mahasiswa dapat 20 juta aja udah senang. Itu yang saya takutkan. Karena tidak ada diskusi tajam. Tidak ada kelekatan di dalam perjuangan. Batin dia itu rapuh. Ya bahayanya. Tokoh-tokoh yang mulai muncul. Mereka riding the tidal wave of stupidity. Menunggangi arus pasang kedunguan. Budiman diusir dari forum itu. Nusron diusir dari forum itu. Bagus. Secara emosi. Tapi gagal secara etik. Karena itu kita ingin mahasiswa itu bertempur di wilayah gagasan. Buku ini dimaksudkan untuk itu. Anda, Bung Karno, bawa bendera revolusi. Juga nggak pernah tahu apa inti dari marhaenisme. Begitu terjadi perubahan, Anda menang, yang isi Indonesia itu liberalisme. Coba, fasisme, militerisme. Nanti kalau saya masuk dalam perdebatan, Rocky Gerung pulau rejim. Jadi pembagian mental dan pikiran itu tidak lagi tertib. Bela-bela koperasi. Bela-bela MBG. Lalu saya bilang, itu perintah konstitusi. Tapi kenapa dibela? Loh konstitusi bilang begitu dibela. Itu kan buat keadilan sosial. Itu artinya memihak pada pemerintah. Enggak, saya memihak pada konstitusi. Orang yang begitu tidak paham beda antara konsep dan pelaksanaan. Jadi dia sendiri nggak ngerti. Lain kalau dia bilang, ya benar. Tapi itu sarang korupsi, nah lu betul. Tidak mampu menemukan duduk perkara. Terlibat di dalam demagogi itu. Buku ini dimaksudkan untuk membatalkan demagogi dan kita pindah pada pedagogi. Terima kasih Bung Rocky untuk